polisi. Halo. Ulang. Hari ini kita akan mereview Another special car. Apa di hari siang hari yang terik ini. Dan masih posisi berada di daerah Ciracas. Betul, seperti biasa. Seperti biasa emang kita kalau syutingnya di situ. Dan mungkin kalau teman-teman lihat kali ini kita agak terang mukanya karena di atasnya ada apa sih? Sunroof atau moonroof? Ini sunroof lah ya. Kalau moonroof yang di belakang cuy. Nah, jadi spesial car apa hari ini? Tonton terus Om Do Vlog, omong doang. Video blog. Yes. Ya teman-teman, yang tadi kita udah ceritain sedikit, kita hari ini kedatangan satu buah special car, yaitu Mini Cooper S, dimana ini adalah tipe 2 level dari yang waktu itu pernah kita review, yaitu Mini Cooper John Cooper Works warna merah hitam. Nah, ini kita akan ceritakan keunggulan-keunggulan dan kelebihannya dari sisi kita, jadi stay tune terus di Om Do Vlog. Kita mulai dari depannya, yuk. Ya, Mini Cooper yang hari ini ada di sebelah kita ini gimana? Ya kan, ganteng banget ya. Mulai dari warnanya. Terus FYI ini juga tahun 2016 ya, 2016 yang Mini Cooper S. Terus kita lihat dari fasianya ini, kalau bahasa desainnya ini nggak tahu kenapa orang tuh kalau lihat tuh langsung ngiler kali ya, langsung drooling banget. Kita lihat pertama dari lampunya ini ada lambang mininya, terus ada air intake ya cuy, ini semacam air intake yang menambah saluran udara buat ke mesin. Terus kita lihat grillnya ini masih kinclong banget ya. Terus modelnya bukan honeycomb kayak mobil-mobil Jepang. Terus kita lihat juga di bawahnya ini mulai dari fog lamp, terus grill bawahnya ini tuh kayaknya melambangkan kekencangannya gitu. Makanya ini juga yang 2000 cc. Terus juga katanya ini yang termasuk yang terkencang di kelasnya. Ntar kita coba juga jalan 20 km per jam aja tapi ya, karena takut. Secara di parkiran ya? Secara di parkiran. Nah lanjut ya. Terus di sini tuh juga di kap mesin ini istimewanya ada semacam list chrome yang nggak norak sama sekali. Ditambah kita lihat ke depannya ini warnanya putih, jadi menampilkan kesan racing banget gitu. Terus kalau kita lihat ke samping, di sebelah sini dilengkapi dengan velg 17 dan ada ininya, John Cooper Works. Jadi ini kemungkinan motor lewat. Terus beralih nih sekarang ke lampu sen sampingnya. Ini ada S-nya melambangkan bahwa dia Mini Cooper S. Dan ini fendernya cakep loh nih, cakep banget, Dove ya. Terus kaca spionnya juga bulat, lucu-lucu gitu, model-model lucu. Warnanya senada sama atapnya. Dan gagang pintunya nih istimewa banget ya, kayak flawless gitu modelnya. Dan chrome-nya ini asli, jadi bukan tambahan pastinya. Ganteng banget, ganteng. Seganteng-gantengnya mobil lah ini mobil. Sekarang kita beralih ke frameless. Oh iya, satu lagi, dia sudah dilengkapi dengan anti high pressure ya. Jadi ketika mobil ini dibuka, dia untuk mengurangi tekanan yang ada di dalam ketika teman-teman keadaan panas banget dan dalam waktu yang lama, ini mengurangi tekanannya, jadi dia kebuka dikit, terus ketika ditutup. Yes, betul. Kayak mobil-mobil mewah lah ya, intinya. Sekarang kita beralih ke belakangnya yuk. Oke, lanjut ke bagian belakangnya. Ini antena orarinya panjang ya. Antenanya agak bikin ilfil sih. Antenanya agak unik memang ya. Dia kayaknya segmented bentuknya, jadi nggak terlalu kayak... Antenanya kayak tidak melambangkan ini mobil mewah sih. Iya, tapi memang mungkin dia ngerancangnya tuh jangan yang udah terlalu common lah gitu. Harus ada nilai lebihnya. Nah, terus balik lagi ke apa namanya nih, spoilernya, rear spoilernya ini keren, ganteng banget nih. Terus di belakangnya juga dilengkapi dengan lampu yang super ciamik, plus knalpot 2 ada di tengah. Dan ini knalpot anti apa namanya, anti palsu klep. Knalpot asli, terus fog lampnya ada di sini.
Cakep. Kalau berembun ya di belakang ya. Jadi Iya, apa yang di belakang mengetahui bahwa di depannya ada posisi kendaraan ya. betul. F1 banget sih. F1. Tapi ini lucunya di sini ada ya kayak apa towing Towing buat derek. buat towingnya di belakang ya dia. Towing depan belakang dia. Oh, belakang ya? Terus ada emblem Cooper S pastinya. Dan satu hal yang menambah kegantengan lampunya itu adalah kalau menurut gue nih list chrome-nya ya. Karena ini sama sekali nggak norak dan pas gitu. Jadi lampunya bulat, list chrome-nya bulat tuh ngepas. Jadi mungkin bisa jadi bahan referensi mobil-mobil Jepang yang pengen ngekromin lampu belakang nih. Bikin kerennya tuh mungkin dengan shape yang sama, jangan nabrak misalkan shape lampunya kotak tapi dikasih chrome-nya yang agak bulat gitu. Menurut gue ya. Oke, sekarang kita sudah berada di dalam kabinnya Mini Cooper S ini. Masih lo bergaya dia. Nah, ini kabinnya ini memang mirip-mirip sama yang John Cooper Works dulu. Tapi dia lebih kelihatan elegan karena kalau yang John Cooper Works mungkin dirancangnya untuk yang lebih racing ya, cuy. Blacktone. Blacktone dan kalau ada sisi-sisi racingnya itu tetap dapat dari interiornya yang dashboardnya yang warna merah-merah gini, dan ini semuanya soft touch. Totally soft touch. Terus di sini ada ala-ala karbon. AC-nya pun juga keren, lu masuk aja cuy. Masuk. Oh, nggak nyampe ya? Nggak dapet ya? Terus kita lihat juga dari atasnya ini udah dilengkapi dengan sunroof tentunya ya. Nanti tuh di banking aja nggak apa? Yang bikin kalau teman-teman ngevlog di mobil tuh lebih ganteng gitu. Jadi ternyata kuncinya tuh cuma sunroof ya. Bikin jadi putih. Terus di sini sudah dilengkapi juga dengan vanity mirror yang ada lampunya juga. Di sebelah kiri juga sudah ada. Terus dan di sini kabin apa namanya nih? Kok kabin sih? Kontrol-kontrol yang ada di atas ini juga bentuknya unik-unik, lucu-lucu banget nih. Dan untuk membuka sunroofnya adanya di sini. Dan dilengkapi juga dengan lampu ya. Dan yang paling keren adalah posisi mengemudinya sangat-sangat ergonomis ya. Banget sih. Sangat-sangat ergonomis dan dirancang memang se-fun mungkin untuk dikendarai gitu. Terus ini setirnya bisa dihitung nggak sih? Coba gue start aja ya mobilnya ya. Nah, Gila suara knalpotnya keren. mulai dari suara knalpotnya, terus suara dalamnya itu tuh menggambarkan kegarangan racing tapi ada keimutannya gitu kan, suka ada suara deret gitu. Itu tuh kelihatan kayak mobil yang bisa dipakai oleh wanita tapi tetap bisa bergaya racing. Nah, untuk setirnya ini nggak entah kenapa ini kayak PW banget ya, dengan pedal shift yang cukup futuristik ini. Di sini juga ada aksen-aksen karbon dan speedometer ini lucu guys, cuma bener-bener kayak speedometer motor sebenarnya. Jadi dia kayak Mio. Jadi dia nggak nyatu sama dashboard, tapi dia floating. Nah ini keren nih, floatingnya nih bukan floating apa namanya head unit ya, tapi ini speedometernya. Terus kalau kita lihat di tengahnya ini nih menggambarkan keklasikannya dengan aksen-aksen warna yang bikin adem gitu. Terus satu lagi yang cakep juga, ini dilengkapi dengan speaker Harman Kardon sama ada HUD-nya. HUD-nya ini gue sendiri belum pernah ngeliat, tapi kalau dibawa jalan pasti cakep banget. Oke, yang tadi gue ceritain, mungkin gue mau mencoba duduk ke belakang, tapi ternyata pelipatan joknya agak susah ya. Susah. Dan Jadi untuk badan kayak gue, sebaiknya jangan. Dan duduk dengan kondisi duduk gue kayak gini ya. Iya. Itu belakang udah dipastikan sempit karena memang ini bukan mobil keluarga. Iya, Jadi lebih enak dinaiki oleh 3 orang ya. betul, 3 orang dan mungkin satunya anak kecil ya. Enggak, itu namanya keluarga. Oh iya. Ya tapi pada dasarnya mobil ini fun to drive banget. Sekarang lagi tes jalan. Jalan. Lu lihat sono aja. Iya. Ini nyerempet, susah lah kita ganti. Jadi emang suasananya, feelsnya memang feels mobil mewah ya? mobil kenceng ya sebenarnya ya. Dari sisi suspensi mungkin agak logas sedikit sih biar kita melihat sisi suspensinya. Masih terasa cuy ya sebenarnya. Iya, masih bantingannya masih Iya, terasa memang, ya. memang ini mobil yang dikhususkan memang untuk Mobilio. Mobilio tadi itu tuh yang bakal kita review lagi. Jadi mobil ini adalah mobil yang memang dikhususkan untuk
fun to drive, which is lo kalau jadi penumpang lo nggak bakal bisa merasakan enaknya mobil ini. Betul. Tapi lo ketika menyetir mobil ini lo bakal merasakan bahwa mobil ini enak gila gitu. Apalagi ya? HUD-nya ini heads up display-nya ini kalau menurut gue cukup cakep ya. Ini cakep, ini menunjukkan nanti kita dari sisi penumpang nggak bisa ngeliat ya di situnya. Iya, ya? dari sisi Jadi, driver bisa lihat lo di situ ada HUD, operasi unit desa. Jadi itu bisa menyimpan berbagai macam informasinya ya. Betul. Jadi dari detik.com gitu, oh enggak ya. Terus apa lagi cuy? Kira-kira cuy yang lo rasakan di dalam mobil ini cuy? Dan emang orang yang mencari sebuah sensasi berkendara yang feel-nya racing tapi taruh sini modern. Betul juga, gue megang terus. Gitu. Terus kalau dari interiornya juga asik sih ya. Asik ya. Oke. Terus apa lagi ya? Mobil ini jelas ya sudah sudah tilt dan tailless. Yes, betul. Yang which is nanti kata Rizky tadi ikut turun. Iya. Yang sempat ketika kita turunkan anjir kira copot. Ternyata yang floating. Ternyata floatingnya barengan sama setirnya. Dan sudah AC-nya sudah dual zone. Yes. Bisa panas bisa dingin. Auto. Dan yang gua kaget tadi gua pikir rem parkirnya elektrik tapi ternyata enggak. Masih ini. Wah tuh yang John Cooper Park juga enggak loh cuy. Nah itu gue lupa tuh. Enggak. Tapi ini emang posisinya agak kurang ini ya. Atau mungkin bisa dimundurin. Bisa dibuka sih. Nah ini tombol navigasi ada di sini nih media. Media juga bisa di sini. Nah ini lo bisa melihat. Ini hampir sama kayak Mercedes-Benz lah ya. Navigasinya dari ini situ. juga bisa lo lihat dari kanan kirinya. Nah ini optionnya banyak lah. Ini bisa diatur dari sini. Gitu kan, bisa radio, media which is akan menghubungkan lo dengan berbagai macam gadget yang lo miliki. Betul. Iseng lah, buka. Nah ini buka. Sunroofnya mau coba dibuka, mudah-mudahan nggak hujan. Tiba-tiba hujan. Terus basah. Jadi hanya sekali, bukan one touch sih, agak tek gitu. Betul. Baru dia sekali. Ini kan ini posisi untuk supaya ada semeriwingnya lah. Iya. Kalau pas jalan ya. Lagi, tutup. Rapat ya. Jadi ada 2 kali proses ya. Nah ini bisa lo tarik di sini. Dan uniknya di sini ada ini ya. Iya itu buat kalau terlalu silo dari kanan. Tapi untuk orang tinggi ini agak menderita loh. Iya. Agak menderita loh. Karena dia atapnya itu flat sih. Iya flat. Dia nggak ngegembung kan. Tapi disitulah letak keunikannya kan. Lampunya asik juga. Lampunya slow gitu ya. Slow but sure. Oke, kita sudahi ya. Udah ya. Nanti teman-teman nikmatin aja gambar-gambarnya yang emang kita sendiri pun juga masih sangat menikmati ya. Kita berapa kali sih 2 mobil mewah ya? Ini Mercedes-Benz sama yang John Cooper Park dan kita semua hanya bisa ketika meng-review cuma bisa gilar-gilar ya. Gilar-gilar anjir banget. Tapi intinya mudah-mudahan cukup informatif ya buat teman-teman yang mungkin punya budgetnya untuk beli ini. Bisa lihat review kita dan siapin duit lah 450 sampai 550. 500-an ya. Jadi mungkin gitu aja teman-teman. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa klik like dan subscribe. Dan mohon maaf gue udah banyak nggak muncul di beberapa video karena kemarin mobil gue mogok. Nanti gue akan cerita perjalanan gue dari mulai Yaris gue mogok sampai gue putuskan untuk menjual. Mudah-mudahan bisa membawa manfaat buat kita semua. Terima kasih untuk yang sudah meminjamkan mobil ini. Mohon maaf jika kita agak salah kata. Iya. Serem loh kalau salah-salah kata di sini. Sekali lagi terima kasih banyak teman-teman. Jangan lupa klik like dan subscribe channel ini dan komen dan share ke teman-teman ke semua orang kita cintai. Oke? Stay tune terus di mana cuy? Omong doang. Video blog. Untuk Mini Cooper ini sendiri mempunyai kapasitas mesin 2000 cc dengan twin power turbo. Ini ciri khas BMW banget ya, rapet ya, BMW Mercy ya. Ini gue kalau mogok serius, gue cuma bengong begini. Apa yang rusak? Telepon lah. Gak ada pulsa gimana? Sekuat habis. Gue pasrah di pinggir jalan di palak preman-preman. Jadi mobil ini mempunyai kekuatan ya, untuk PS-nya ada di sini. HP-nya ada di sini. Torsi ada di sini. Jadi pada dasarnya lu baca sendiri, oke?